Oke, halo guys, and welcome back to my channel Gironima. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk animasi Nonakama Journey to Yusa wa Oida Sareta. Nah, di sini kita bakal memasuki chapter 15 ya. Nah, di mana part sebelumnya kita udah bahas part 14-nya. Jadi, buat kalian yang mau lihat dari chapter awal, bisa cek aja videonya di playlist. Nah, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, tanpa basa-basi langsung aja kita ke light novelnya. Nah, oke, untuk chapter 15 di sini judulnya adalah Kedatangan Albert. Ini dia. Sesampainya di rumah, Red mulai menyiapkan obat untuk dikirimkan ke dokter Newman dan meminta Red menjaga apotek. Pembeli yang datang ke toko Red terkejut sambil berkata, Litsan?" Ya, begitulah reaksinya. Otomatis pada kaget ya, karena petualang terkuat si Red ini menjadi pegawai di apoteknya Red. Hanya masalah waktu sampai rumor tentangnya menyebar. Petualang terkuat di kota Sultan tiba-tiba pensiun dan bekerja sebagai pegawai apotek di toko Red. Informasi tentangnya pasti akan cepat menyebar. Awalnya sih Red terganggu saat Red pertama kali datang, namun sekarang Red merasa tidak begitu lagi. Mungkin Red harus berbicara dengan petualang Ringbei yang itu. Ya, bagaimanapun tanpa disadari, ia tiba-tiba menjadi petualang nomor 1 di kota Sultan. Tapi Red baru sekali ngobrol dengannya. Nah ya, karena Ringbei-nya itu cuma ada 2, Albert sama si Red. Otomatis karena Red pensiun, si Albert jadi petualang terkuat di kota Sultan. Waktu cepat berlalu dan matahari sudah mulai bersembunyi di bawah sang cakrawala. Apotek Red dan Lit buka sampai matahari benar-benar tenggelam. Jadi masih ada waktu sekitar sejam sebelum mereka tutup. Sambil menunggu pelanggan, Red dan Red mengobrol. Aku jadi pengen minum mead," kata Lit. "Mead, alkohol yang terbuat dari madu. Minuman itu bukanlah minuman keras dan harganya mahal. Minuman anggur populer di kalangan masyarakat biasanya berharga 0,25 peril per botolnya. Sedangkan mead harganya itu 2 peril. Wah, beda jauh ya. Sekalian Red kasih tahu, secangkir kopi harganya 0,1 peril, setara 1 koin tembaga. Secangkir whisky harganya 0,1 peril, setara 10 koin tembaga. 4 liter bir atau sari apel seharga 0,5 peril, setara 50 koin tembaga atau 2 koin perak. Red mempunyai minuman alkohol di rumah terbuat dari getah pohon yang Red dapat dari upah saat menjalankan misi untuk merawat monster yang terluka. Namanya Sugu. Ia tinggal di pegunungan. Apa Red masih sempat membelinya ya? Sempat kok, jawab Red. Red sarankan cepat pergi sebelum tutup. "Baiklah, kalau begitu tolong siapkan makanan yang cocok untuk menemani mead ya," kata Red. Red mengangguk dan Red pergi keluar seperti hembusan angin. Itu karena kemampuan fisiknya yang luar biasa yang diberikan oleh perlindungan ilahinya. Tapi kenapa dia tiba-tiba ingin minum mead ya? Ujar Red dengan kebingungan. "Aku terus memikirkannya sampai ada pelanggan yang datang." "Selamat datang." Nah, di sini dia terkejut. Red terkejut melihatnya. "Apotekmu lumayan kecil ya." Terima kasih," jawab Red. Ternyata Albert, si petualang terkuat di kota Sultan saat ini, sedang berdiri dengan sikap sombongnya seperti biasa. Nah, karena ini Albert ini agak songol gitu guys. Meskipun Red tidak ingin terlibat dengannya, ia malah datang sendiri. "Tidak, aku kemari bukan untuk membeli," kata Albert. "Apa-apaan ini? Apa nih anak mau cari gara-gara?" gumam si Red. Sejujurnya
Aku ingin bilang padanya untuk pergi kalau tidak ingin membeli sesuatu, kata si Red. Tapi kalau Red melakukannya, maka itu akan mempengaruhi bisnisku. Nah, jadi terkesannya buruk ya. Red memutuskan untuk tetap diam. Meski tidak ingin membeli sesuatu, tapi ia seakan sedang mencari sesuatu. Red tidak tahu apa tujuannya kemari. Kemudian di sini Red nanya, apa kau puas dengan apotek macam gini? Maksudnya ini Albert yang nanya, apa kau puas dengan apotek macam gini? Apa nih anak kesini beneran cuma ingin berkelahi? Red otomatis bingung ya. Terus Red menjawab, aku sangat puas. Ini apotekku sendiri, pelanggan yang membeli obat yang Red buat. Semua ini membuat kehidupan berwarna dengan penghasilan yang cukup serta teman serumah yang comel. Teman serumah, waduh, di sini si Red keceplosan guys. Teman serumah yang comel, anjir. Maksudnya si Red ya. Oh ya, gimana pun juga Red sudah sangat puas dengan apotek ini. Red tidak tahu kenapa kau datang kemari, tapi si Red ini tidak bisa memenuhi harapanmu seperti sebelumnya. Jadi kau akan membuang waktumu di sini, kata Red. Albert tersenyum sinis, tapi Red tidak terganggu sama sekali karena Red pernah menjalani kehidupan seorang bangsawan sebagai wakil kapten kesatria Bahamut. Lupakan saja woi, Rengde, kata Albert. Masih ada sesuatu yang ingin kau katakan? Tanya Red. Langsung ke intinya saja. Apakah kau yang membunuh Owlbear? Tanya Albert. Ngomong apa sih? Yang membunuh Owlbear kan kau. Nah, jadi di sini sebenarnya si Red itu acting ya, seakan-akan dia itu bukan yang ngebunuh Owlbear, tapi sebenarnya itu ulah si Red guys. Waktu di hutan ya, waktu cari obat buat si Tanta ya. Meskipun tampangnya menjengkelkan, ia tetap Rengbe. Ia bahkan sampai memperhatikan hal sekecil itu. Nah, ini awal mula curiganya itu waktu lihat serangannya guys di tubuhnya Owlbear. Kayak bekas serangan pedang tembaga gitu. Luka yang ada di tubuh Owlbear bukan dari pedangku. Luka tersebut seperti berasal dari pedang yang ujungnya tumpul, sama seperti pedang yang kau gunakan, pedang tembaga itu, kata Albert. Oi, aku ini petualang Rengde, kata Red. Mana sanggup melawan Owlbear. Saat Red mengatakannya, aura membunuh terpancar dari Albert. Red tidak tahu apa ia akan berhenti sebelum menyerangku atau langsung menyerang begitu saja. Albert tanya sekali lagi. Red, apa kau yang membunuh Owlbear? Sudah ku bilang, bukan aku. Ngotot amat dibilangin, kata Red. Albert lantas menendang lantai. Pada saat bersamaan, ia menarik pedang dan mengayunkannya ke arahku. Pedangnya berhenti tepat di depan lehernya Red. Apa? Red jatuh ke belakang. Albert menatapnya dengan kecewa. Sejujurnya, aku ingin menjadikanmu tangan kananku. Ternyata Albert salah. Yang benar saja coy, berakting jadi orang lemah itu sulit, gumam si Red. Jadi dia ini acting kayak lemah gitu guys. Kemudian sekelebat mata, Albert sontak terkejut. Dua pedang milik Red datang dari arah belakang Albert. Albert lumayan juga. Ia mampu menepisnya dengan cepat, tetapi ia tidak dalam posisi yang bagus. Pedangnya terbelah dua karena tebasan sotel Red. Meskipun begitu, ia mampu menghindari sotel milik Red. Red langsung menghentikannya dan Red berhenti. Mata Red penuh dengan niat membunuh sambil mengarahkan sotelnya ke arah Albert. Kemudian dia melangkah mundur. Red, kenapa kau ada di sini? Tanya Albert. Albert, apa yang coba kau lakukan pada orang yang begitu penting dalam kehidupanku? Aku akan membunuhmu tergantung jawabanmu, ujar si Red. Red mengeluarkan keseriusannya sebagai seorang pendekar yang telah bertempur melawan pasukan Raja Iblis. Albert gemetar ketakutan, diam tak berkutik. Albert lantas pergi dengan tergesa-gesa. Red, apa kau baik-baik saja? Apa kau terluka? Tanya Red. Red baik-baik saja kok, syukurlah. Terus apa yang ia lakukan? Mengarahkan pedangnya ke Red macam gitu. Bukankah akan lebih bagus kalau aku menebasnya? Itu juga termasuk pembelaan diri, kata Red.
Kau tidak boleh begitu saja membunuh satu-satunya petualang rank B di kota Sultan, karena kota Sultan masih membutuhkannya. Reed ingin tahu apa emang benar begitu. Setelah kami berbicara, suasananya kembali seperti semula. Yang lebih penting daripada membahas yang gak benar, Reed, apa kau mau membuang meatnya yang sudah kau beli susah payah? Red mengangkat tas yang berisi meat. Red tersipu malu. Nah, karena waktu mau nyelamatin Red itu meatnya ya atau minuman yang dibelinya itu terlempar, guys. Maaf. Red jadi kalap. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih sudah membelinya. Red senang. Dia marah demi si Red. Sebelumnya, Red berlari menangkap meat yang dilemparkan oleh Red. Red juga kesulitan untuk menyembunyikan kemampuannya dari Albert. Red sempat berpikir kenapa Red harus menggunakan kekuatannya untuk menangkap tas berisi meat. Mungkin ia tidak ingin meat yang Red beli terbuang sia-sia. Oh ya, meski agak cepat, kenapa tidak menutup apotek setelah menghitung hasil penjualan hari ini? Kita akan makan, kau juga sudah bersusah payah membelinya. Jadi yuk kita minum malam ini. Siap. Aku mempunyai firasat buruk, tetapi Red mencoba menikmatinya. Kalau tidak begitu, nanti pasti akan kecewa. Alasan dibalik meat ini, Red pun bertanya kepada Red. Dia lantas menjawabnya, di kampung halamannya biasanya pengantin baru akan rehat bekerja selama sebulan dan berbulan madu sambil meminum meat. Red bilang begitu padaku, jadi itu alasan dia tiba-tiba ingin meminum meat. Setelah mendengarkannya, kami berdua minum dan akhirnya mabuk. Nah, jadi seperti itu akhirnya ya. Waduh, mantep sih. Nah, jadi cukup sekian aja untuk video kali ini. Next kita bakal lanjut bahas kelanjutannya. Jadi jangan lupa subscribe ya, oke? Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.